Berlanjut dengan diperlihatkan para penetua dari Imperial Pest yang mereka semua tanpa khawatir dengan penyerangan dari para makhluk dunia luar sekarang. Karena penyerangan mereka kali ini menggunakan banyak sekali dekret untuk dibakar yang mereka khawatir penyerangan kali ini akan memanggil Kaisar Abadi untuk bisa menyerang pertahanan Tianyin mereka ataupun Heavenly Abyss, yaitu lapisan pelindung yang selama ini melindungi wilayah mereka dari para pasukan dunia luar. Tetapi penetua dari keluarga Jin yaitu Jin Taejun menyalahkan situasi buruk ini terjadi karena ulah dari Shihao yang telah membawa pulang kotak kayu misterius yang merupakan benda yang sangat diinginkan oleh para pasukan dunia luar. Jin Taejun pun memanggil Shihao. Shihao datang ke tempat dari Jin Taejun bersama dengan teman-temannya yang setelah Shihao bersama dengan lainnya mereka sampai di atas tembok. Di sana Shihao melihat sudah banyak sekali para pasukan dunia luar yang telah berkumpul dengan adanya satu makhluk tertinggi bernama Jin, yang di sana Jin sebagai perwakilan dari para pasukan dunia luar dan juga anggota dari klan Kaisar langsung memberikan tawaran kepada para pasukan dari Nine Heaven dan juga Ten Earth untuk mencegah peperangan besar di antara mereka terjadi, yang dimana mereka disuruh untuk menyerahkan Shihao ataupun kotak kayu aneh. Para penetua dari Imperial Pest mereka langsung menolak tawaran itu karena Shihao telah dianggap sebagai pahlawan dari Imperial Pest mereka dan mereka tidak akan menyerahkan Shihao karena jika itu terjadi maka mereka sama dengan mempermalukan harga diri mereka sendiri. Hal itu langsung direspon kasar oleh para pasukan dunia luar dengan mereka memberikan gelombang serangan kepada wilayah Imperial Pest yang serangan itu seketika memberikan guncangan dahsyat kepada pelindungan dari Imperial Pest mereka, yang setelahnya juga pihak dunia luar kembali memberikan tawaran kepada pihak Imperial Pest untuk menyerahkan kotak kayu dan juga Shihao. Zhao Yuxiang menolak keras tawaran itu. Mereka tidak akan menyerahkan Shihao dan juga kotak kayu aneh, tetapi di sana keluarga Jin malah marah kepada Zhao Yuxiang, menyuruh kepada Zhao Yuxiang untuk tidak banyak berbicara karena Zhao Yuxiang merupakan seorang junior. Tetapi Zhao Yuxiang juga berani melawan keluarga Jin dengan mengatakan bahwasanya dirinya merupakan seorang petarung garis depan dari Imperial Pest yang dirinya memiliki kontribusi pada Imperial Pest, yang makanya ia berani untuk membela Imperial Pest karena Imperial Pest telah menganggap Shihao sebagai aset yang penting. Seorang penetua wanita dari klan Kaisar bernama Zichi, ia menegaskan untuk Shihao harus diserahkan karena Shihao telah menyinggung para pasukan dunia luar mereka sangat dalam, dan untuk kotak kayu aneh jika mereka tidak ingin menyerahkan maka para pihak dunia luar bisa untuk merebutnya sendiri, dan juga pihak dunia luar tidak pernah khawatir jika para pihak Imperial Pest memiliki kotak kayu hitam itu karena pihak Imperial Pest yang tidak mengetahui cara untuk menggunakan kotak kayu itu. Dan setelahnya penetua Jin dari dunia luar ia kembali memberikan penekanan kepada Imperial Pest menggunakan kekuatan yang kekuatan itu mampu untuk menekan mental dari para penetua Imperial Pest yang membuat mereka ciut. Penetua lainnya dari dunia luar yang bernama Li Shang yang memberikan tawaran lagi kepada pihak dari Imperial Pest untuk menyerahkan Shihao dan juga kotak kayu aneh. Jika pihak Imperial Pest mau untuk menurutinya maka pihak dari dunia luar akan memberikan tawaran pendamaian kepada Imperial Pest, yang dimana selama 10.000 tahun ke depan Imperial Pest dan juga dunia luar akan berada di posisi gencatan senjata ataupun perdamaian. Dan bahkan jika pihak Imperial Pest tidak percaya maka pihak dunia luar akan berani untuk membuat perjanjian darah Kaisar Abadi kepada mereka. Hal itu pun seketika membuat Jin Taejun tertarik mendengar tawaran ini karena bisa dibilang perjanjian darah dari Kaisar Abadi merupakan perjanjian serius. Di sana Xiao menilai jikapun ia maju untuk menghadapi para pasukan dunia luar, bagi Xiao nyawanya tidak sangat berharga jika berkorban pada pertempuran, tetapi untuk kotak kayu hitam merupakan harta yang sangat penting, dan bahkan pihak dari dunia luar mau untuk memberikan waktu kedamaian sampai 10.000 tahun hanya dengan harta kotak kayu hitam, yang menandakan kotak kayu hitam itu sangat berharga, dan jika mereka menukarkannya dengan perdamaian 10.000 tahun tidaklah sepadan. Jin Taejun setuju dengan perkataan Xiao, tetapi di sini ia ingin untuk menukarkan tawaran dari pihak dunia luar, yaitu dengan menyerahkan Xiao kepada dunia luar. Hal ini pun seketika mendapatkan penolakan keras dari para penetua maupun teman-temannya Xiao, yang di sini para penetua lainnya mereka tidak setuju jika menyerahkan Xiao karena Xiao telah terkenal sebagai pahlawan dari Imperial Pest mereka. Jika mereka menjual Xiao kepada pihak dunia luar maka sama dengan Imperial Pest akan kehilangan kepercayaannya dari para pasukan mereka karena Imperial Pest mengecewakan menjual pahlawan mereka untuk kedamaian sesaat. Tetapi Jin Taejun menjelaskan pendamaian sesaat yang ditawarkan oleh para pasukan dunia luar bukanlah perdamaian kosong, tetapi merupakan perdamaian pemberian waktu kepada Imperial Pest mereka karena Jin Taejun mengakui bahwa
bahwasanya ia telah menemukan sebuah pihak dari ras pelindung yang akan bisa untuk melindungi mereka dari para pasukan dunia luar. Tetapi masalahnya sekarang pihak dari ras pelindung itu berada jauh dari lokasi mereka yang membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa datang menolong mereka. Jadinya untuk menjual Xiao sekarang memberi waktu perdamaian bagi mereka itu sama dengan memberikan kesempatan bagi para pasukan ras pelindung untuk bisa datang menolong mereka sampai pihak dari para pasukan dunia luar menyerang kembali. Yang di saat mereka menyerang kembali lagi, maka mereka telah kuat karena mereka memiliki pasukan dari ras pelindung. Perkataan itu seketika masuk merubah sudut pandang dari para penetua lainnya yang mereka sebelumnya tidak ingin menyalahkan Shihou. Mereka di sini merubah pikiran dengan mereka menganggap keputusan dari Qin Taijun ada benarnya. Dan di sini cukup menyingkirkan sekali Qin Taijun mentang-mentang gak ada gurunya Shihou, yaitu gak ada penentua main. Qin Taijun seenak-enaknya mengambil keputusan menjual murid orang lain. Setelahnya pun Qin Taijun memberitahu kepada pihak dunia luar bahwasanya mereka tidak bisa untuk menyerahkan kota kayuannya. Tetapi di sana para penetua yang berpihak kepada Shihou, mereka menyadari kalau Qin Taijun berniat untuk mau menyerahkan Shihou, yang langsung pun para pihak pendukung Shihou mereka langsung membantah Qin Taijun untuk tidak melakukan itu karena ini sangat mempermalukan Imperial Pest mereka. Teman-temannya Shihou juga mereka langsung membantah keputusan Qin Taijun, tetapi Qin Taijun menjelaskan kalau ini bukanlah keputusan main-main. Di sini mereka harus melakukan pengorbanan kecil untuk bisa menyelamatkan yang lebih besar. Bahkan di sana Qin Taijun mengakui jika keputusan dari pihak dunia luar menginginkan anggota keluarganya yaitu Jizan, maka Qin Taijun juga akan mengambil keputusannya sama, yaitu menyerahkan Jizan. Teman-temannya Shihou terutama Cao Sheng tidak percaya dengan perkataan dari Qin Taijun dan juga menganggap perbandingan Shihou dan juga Jizan sangat berbeda. Shihou sangat lebih berharga daripada Jizan. Penetua Imperial Pest lainnya juga tidak setuju jika mereka menyerahkan Shihou karena Shihou sendiri merupakan murid dari penetua Meng. Tetapi Qin Taijun tetap menganggap ini merupakan keputusan yang paling masuk akal untuk bisa melindungi tanah mereka. Dan di sana pun Qin Taijun bertanya kepada pihak dunia luar berapa lama perdamaian yang bisa ditawarkan kepada pihak dunia luar jika menjual Shihou. Awalnya penetua Qin memberitahu hanya 10 tahun saja, tetapi Qin Taijun meminta untuk 500 tahun dan di sana penetua Qin setuju dengan tawaran tersebut. Bahkan pihak dari penetua dunia luar mengatakan jika Shihou diserahkan pun mereka akan memberikan perlakuan baik kepada Shihou. Yang intinya di sini pihak dunia luar ingin untuk membuat Shihou berada di pihak mereka. Hal ini pun seketika memberikan perdebatan besar kepada pihak Imperial Pest yang dimana ada yang mereka mendukung kalau Shihou tidak bisa diserahkan, tetapi ada juga yang mendukung kalau Shihou harus diserahkan. Yang di sini yang minta diserahkan mereka ingin untuk kedamaian 500 tahun ini, dan disedangkan pihak yang tidak ingin menyerahkan Shihou mereka tidak ingin memberikan pahlawan mereka hanya untuk kedamaian palsu saja. Karena jelas juga di sini jika Shihou diserahkan maka akan bisa menjadi ancaman balik bagi Imperial Pest mereka. Shihou bisa akan menjadi musuh yang berbahaya bagi mereka nantinya. Tetapi di sini pada akhirnya keputusan ada di tangan Shihou juga, yang dimana Shihou memilih mana mau untuk menyerahkan diri atau tetap berjuang pada pihak Imperial Pest mereka. Qin Taijun juga menyuruh kepada Shihou untuk memberikan tanggapannya. Shihou pun langsung memberikan tanggapan pedas yang menusuk kepada sikap yang tidak terpuji dari pihak Qin Taijun, yang dimana Shihou mengaku ia kecewa karena ia telah berjuang cukup keras untuk menghadapi para pasukan dunia luar yang bahkan lebih besar daripada kebanyakan para pasukan Imperial Pest, dan dirinya berharap setelah pulang akan mendapatkan sambutan hangat dari Imperial Pest, tetapi di sini ia justru malah dijadikan alat tawar-menawar. Tetapi Qin Taijun merespon bahwasannya Imperial Pest sudah sangat lama melakukan pertempuran dan banyak para leluhur yang telah berkorban, dan di sini Shihou dianggap juga sebagai sosok yang akan mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Imperial Pest mereka. Namun di sana Shihou menjawab bahwasanya ia tidak keberatan jika dirinya pergi meninggalkan Imperial Pest, tetapi ia tidak menyerahkan dirinya kepada dunia luar, tetapi ia akan menghadapi dunia luar sendirian sampai ia tewas. Ia tetap tidak ingin menyerahkan dirinya dan berpihak kepada pihak musuh, dan lebih baik dirinya tewas sebagai pahlawan. Dan di sini Shihou meminta kepada Qin Taijun untuk berpikir bagaimana jika apa yang direncanakan Qin Taijun untuk 500 tahun ke depan gagal, yang dimana pihak yang dianggap pelindung itu gagal untuk melindungi mereka. Setelah 500 tahun itu mereka akan menyesal dengan keputusan saat ini karena telah menyerahkan dirinya. Tetapi Qin Taijun menjawab dengan percaya diri bahwasanya itu tidak akan gagal. Mendengar jawaban itu Shihou pun memutuskan untuk percaya dan ia setuju untuk maju menghadapi para pasukan dunia luar. Hal itu pun seketika membuat teman-temannya Shihou termasuk kekasih Shihou yaitu Qingyi mereka semua kaget dan mereka semua tidak setuju dengan pilihan Shihou. Teman-teman Shihou bahkan ingin untuk mengadukan hal ini terlebih
terlebih dahulu kepada gurunya Shihao yaitu Penatua Meng agar Penatua Meng tahu dengan situasi ini dan bisa menilai lebih adil daripada Jin Taijun. Tetapi di sini Shihao ia tetap serius kepada keputusannya dan di sini juga Shihao telah menunjukkan kepada mereka semua bahwasannya klan keluarga Shi yang dianggap sebagai darah pendosa bukanlah darah pendosa tetapi merupakan sosok pahlawan sebenarnya. Singkat cerita, setelah Shihao menguatkan tekadnya, di sana Shihao memberikan ucapan perpisahan kepada kekasihnya Qingyi tanpa adanya tingkah laku romantis ataupun konyol yang menandakan di sini Shihao benar sangat serius dengan keputusan akhirnya. Yang di sini juga Qingyi yang biasanya gengsi kepada Shihao, ia hanya bisa menangis bersedih karena sadar tidak bisa untuk menghentikan pilihan kekasih. Zhou Shong yang sangat kesal dengan hal ini, ia benar sangat kecewa kepada Imperial Pest karena berani untuk menjual sahabatnya. Di sini pun Zhou Shong memutuskan untuk mengadukan hal ini kepada gurunya. Berserta dengan para pihak lainnya, mereka juga pergi meninggalkan Imperial Pest dan di sini juga Penatua Qingmu bertanya kepada Shihao apakah Shihao adanya sebuah permintaan terakhir sebagai bentuk penghormatan Imperial Pest atas pengorbanan Shihao. Seperti apakah Shihao ingin untuk membersihkan nama dari klan Shi dari sebutan darah pendosa. Di sana Shihao tidak perlu karena Shihao telah mengumpulkan poin kontribusi yang telah cukup untuk membersihkan nama keluarga Shi-nya. Yang di sana pun Shihao melepaskan poin kontribusinya yang menunjukkan bahwasanya memang poinnya Shihao telah cukup untuk membersihkan nama klan Shi. Yang di sana pun juga Penatua Qingmu memberikan pengumuman bahwasanya sekarang tidak ada boleh lagi yang menindas keluarga Shi menyebut mereka sebagai darah pendosa. Penatua Qingmu bertanya apakah Shihao memiliki permintaan lainnya. Shihao pun hanya menjawab untuk menjaga keluarga dan juga teman-temannya. Dan setelah itu Shihao ia memutuskan untuk melangkah pergi meninggalkan Imperial Pest, tetapi di sini Shihao ia menganggap ini merupakan jalan terakhirnya dan dirinya tidak ingin untuk menyerahkan harta-harta yang ia miliki kepada para pihak dunia luar. Yang di sana pun Shihao memberikan semua harta yang ia miliki kepada teman-temannya agar hartanya tidak diambil oleh pihak dunia luar. Yang bahkan sampai di sini Shihao hanya menyisakan pakaian tipis yang menutupi tubuhnya. Ia tidak lagi memiliki harta pelindung baik senjata maupun armor. Bahkan teknik berharga Shihao juga seperti sutra abadi ataupun teknik tubuh tak terhancurkan juga Shihao ingin untuk melenyapkannya, tetapi di sana Penatua Qingmu membantu Shihao untuk menyegelnya saja karena jika melenyapkannya maka akan bisa membahayakan nyawanya Shihao. Yang di sini segel yang diberikan oleh Penatua Qingmu kepada tubuhnya Shihao yang dimana jika teknik itu dicoba untuk direbut oleh pihak dunia luar maka teknik itu akan dihancurkan dari dalam yang menandakan teknik itu akan tetap aman. Di saat yang bersamaan juga pihak dunia luar dan juga pihak Imperial Pest mereka melakukan perjanjian darah yaitu perjanjian untuk pihak dunia luar tidak menyerang Imperial Pest selama 500 tahun. Dan sedangkan untuk teman-teman Shihao lainnya di sini mereka berniat untuk mengadukan hal ini kepada Penatua Meng yaitu gurunya Shihao, tetapi di sini ternyata keluarga Jin menghadang mereka untuk mereka tidak boleh mengganggu Penatua Meng karena Penatua Meng sekarang masih berada di tahapan pemulihan. Hal ini pun semakin membuat teman-temannya Shihao membenci keluarga Jin karena jelas-jelas keluarga Jin sekarang mencoba untuk tidak adanya siapapun yang menghentikan rencana mereka dalam penyerahan Shihao. Sedangkan untuk Shihao yang telah pergi meninggalkan Imperial Pest, kini Shihao sendirian menghadapi para pasukan dunia luar. Dan seperti dengan tujuan Shihao sebelumnya, dirinya tidak akan menyerahkan dirinya secara sukarela, dirinya akan tetap menghadapi dunia luar sampai titik darah penghabisannya. Yang di sana pun Shihao menghadapi para pasukan dunia luar sendirian dengan hanya senjata yang Shihao ambil dari para pasukan dunia luar di sana. Tanpa menggunakan senjata andalan Shihao seperti pedang abadi ataupun armor kaisar gunturnya. Tetapi sayangnya perjuangan Shihao harus berakhir setelah serangan dari makhluk tertinggi dari Penatua Qin yang seketika membuat Shihao berada di kondisi sekarat dan setelahnya Penatua Qin bisa untuk menangkap Shihao. Sedangkan di tempat dari Penatua Meng, ternyata Penatua Meng yang berada di kondisi sekarat kini ia mengalami evolusi kekuatan lagi dengan ia sekarang kekuatannya semakin meningkat yang karena memang kemampuan dari Penatua Meng seperti sebuah pedang yang ditempa yang dimana pedang dipukul itu semakin kuat bukan semakin melemah. Dan di sini setelah kebangkitan dari Penatua Meng ia beneran sangat marah karena muridnya telah dijual oleh keluarga Jin. Yang di sana juga Penatua Meng langsung menghabisi para anggota dari keluarga Jin dan sebelumnya telah
telah menghadang teman-temannya Xiao untuk mengadukan kalau Xiao telah dijual oleh para pihak dunia luar. Yang setelahnya pun Penetua Ming juga langsung pergi ke Imperial Palace dengan mengambil pedangnya Xiao, yaitu pedang abadinya Xiao, yang di sana juga ia menunjukkan kekuatannya yang sangat membara. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya sedikit spoiler, Penetua Ming akan menghadir si nenek-nenek dari Penetua Jin Taijun itu yang telah menjual muridnya kepada pihak dunia luar. Memang sangat menjengkelkan si nenek ini cuy, senangnya saja menjual murid orang lain. Tetapi untuk kelanjutan ceritanya kita akan lanjutkan lagi di minggu selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!